Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azifatul Nur Fauzia dari Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, kelas Gempol. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang siklus belajar atau learning cycle. Siklus belajar menurut model belajar kognitif, yaitu peserta didik membangun sendiri pemahamannya mengenai suatu konsep. Selama pengajaran berlangsung, siswa membangkitkan pemahamannya sendiri yang didasarkan pada latar belakang sikap, kemampuan, dan pengalamannya. Siswa memilih informasi yang disajikan dan mereka menentukan informasi mana yang menarik di perhatiannya. Kemudian, secara aktif, otak menerjemahkannya dan menggambarkan kesimpulan berdasarkan informasi yang telah disimpan. Dengan demikian, belajar merupakan suatu proses yang berputar. Apa sih siklus belajar itu? Siklus belajar adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Siklus belajar ini merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan yang disusun sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat berperan aktif dalam menguasai kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran. Siklus belajar ini terbagi menjadi 5 fase. Fase yang pertama yaitu fase pendahuluan. Kegiatan pada fase ini bertujuan untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mendorong kemampuan berpikir, dan membantu mengakses pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Untuk menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik tentang tema yang akan dipelajari, bisa didapatkan dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik tentang fakta atau fenomena yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. Fase yang kedua yaitu fase eksplorasi. Pada fase ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk bekerja secara mandiri maupun kelompok. Sedangkan guru sebagai fasilitator membantu peserta didik agar bekerja pada ruang lingkup permasalahan. Fase yang ketiga yaitu fase penjelasan. Kegiatan pada fase ini bertujuan untuk melengkapi, menyempurnakan, dan mengembangkan konsep yang diperoleh peserta didik. Guru menjelaskan konsepnya, menunjukkan contoh yang berhubungan dengan konsep untuk melengkapi penjelasan, sehingga peserta didik dapat meningkatkan pemahaman konsep yang baru diperolehnya. Fase yang keempat yaitu fase penerapan konsep. Kegiatan pada fase ini yaitu mengarahkan peserta didik menerapkan konsep yang telah dipahami dan keterampilan yang telah dimiliki pada situasi baru. Fase yang kelima atau fase yang terakhir yaitu fase evaluasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman belajar yang telah diperoleh peserta didik. Biasanya dilakukan di akhir pembelajaran, yaitu berupa sesi tanya jawab untuk mengetahui
seberapa jauh pemahaman peserta didik. Siklus belajar ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, yaitu untuk kelebihannya, yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, membantu mengembangkan sikap ilmiah peserta didik. Sedangkan untuk kekurangannya, yaitu yang pertama, memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. Yang kedua, memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran. Untuk kesimpulannya, yaitu siklus belajar atau yang dikenal dengan learning cycle merupakan model pembelajaran yang memiliki fase-fase dalam pembelajarannya. Tujuan siklus belajar adalah untuk membantu proses belajar dan pembelajaran agar lebih mudah. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami apa yang telah diajarkan. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.